Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Fokus Belajar. Kali ini teman-teman kita akan masuk ke part 4 ya. Dan sebelumnya kita sudah membahas part 1, 2, dan 3. Dan pada sesi kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tryout, soal pretest PPK dalam jabatan tahun 2022. Dan kali ini kita langsung akan membahas dengan soal nomor 26. Sebelum kita lanjut, teman-teman perlu saya informasikan bahwa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan langsung belajar ke part 4 ini, ada baiknya nanti di deskripsi di part 4 ini saya akan taruh ya linknya untuk part 1, 2, dan 3 sehingga memudahkan teman-teman semua yang belum pernah belajar di part 1, 2, dan 3 dan bisa langsung bersambung di part 4 ini. Memudahkan kalian untuk bisa belajar di situ. Jadi oke ya, saya simpan linknya di situ nanti. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal yang nomor 26. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah titik-titik. A. Berpusat pada peserta didik, dipandu oleh pertanyaan dan berbasis masalah. Jelas ini bukan, karena ini adalah proyek, sedangkan ini kasusnya masalah. Bukan ya. B. Pembelajaran dikemas dalam proyek, melatih tanggung jawab dan selalu dalam kelompok. Jelas ini juga bukan, karena proyek itu bisa ada dalam kelompok, bisa juga tidak. C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Ini dia, ada produk akhir. Kita lihat dulu D. Berorientasi keterampilan abad ke-21, mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. Ini jelas ya bukan, karena proyek itu harus ada akhir di produk. E. Dipandu pertanyaan menantang, mengembangkan belajar mandiri dan cocok untuk semua jenjang. Tidak, karena proyek itu dia cocok untuk semua jenjang. Jelas juga ini bukan. Jadi, jawaban yang benar untuk nomor soal 26 ini adalah C. Ini dia. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkannya suatu produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai terkait dari pembelajaran berbasis proyek adalah titik-titik. A. Kita lihat A. Produk harus benar-benar nyata sehingga tidak dapat dilihat secara fisik. Ini jelas bukan, karena proyek itu bisa dia nyata dan bisa dia non fisik. B. Produk akhir harus mencapai target dan kualitas sama untuk setiap kelompok. Jelas juga bukan ini, karena kualitas yang berbeda itu menunjukkan kreativitas siswa. Jelas juga bukan ini. C. Produk dapat berwujud tangible atau nyata maupun non-tangible, tidak berbentuk nyata. Ini juga. Ini benar. Pernyataan ini benar. Tapi kita lihat dulu deh ya. Produk merupakan tujuan akhir sehingga bersifat bebas tanpa kriteria. Jelas ini bukan ya, karena proyek itu harus punya kriteria. E. Produk itu harus memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dipasarkan. Jelas bukan ini, karena proyek itu dia tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi jawaban yang benar untuk soal 27 ini adalah C. Ini. Ya, oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah, kita lihat awalnya ya, mengamati, dan akhirnya adalah mempresentasikan. Ini akhir ya. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Inquiry. B. Scientific. C. Discovery. D. Berbasis proyek. E. Berbasis masalah. Ini awalnya mengamati ya.
akhirnya mempresentasikan, jelas ini bukan dia mengawati. Terus bermasalah ini juga bukan, karena tidak ada kasus di awalnya. Jadi kita nanti fokus di inquiry scientific discovery, ini 3. Inquiry juga bukan, ini mencari sendiri, jelas bukan juga ini. Jadi kita akan fokus dengan B dan D, scientific dan discovery. Scientific itu adalah, ini akhirnya, endingnya ya, kita lihat endingnya. Endingnya ini dia kalau scientific, dia itu mempresentasikan hasil akhirnya. Ini kalau scientific. Kalau discovery, dia itu berbentuk, akhirnya itu dia simpulan saja. Simpulan. Jadi jelas bukan ini. Jadi pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran ini adalah B. Ini scientific, yaitu mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok pada endingnya. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 29. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Kompetensi dasar, betul. B. Materi pembelajaran, betul. C. Kegiatan pembelajaran, ya. D. Sumber belajar, ya. E. Indikator pencapaian kompetensi. A. Ini bukan, karena ini ada pada ini. Sementara yang ditanyakan adalah silabus sebagai acuan pengembangan RPP. Sementara ini ada pada ini. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah E. Indikator pencapaian kompetensi. Soal nomor 30. Prinsip menyeluruh dalam pengembangan silabus maksudnya adalah titik-titik. A. Kita perhatikan dulu ya. Prinsip menyeluruh dalam pengembangan silabus itu prinsip menyeluruh dalam pengembangan silabus itu hampir sama dengan prinsip penilaian ya, prinsip penilaian dalam penyusunan silabus. Tapi kali ini kita akan membahas tentang prinsip menyeluruh. Oke. Kita lihat poin A. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif maupun fisikomotor. Ini benar. Kenapa ini benar? Karena prinsip penyeluruh dalam pengembangan silabus itu adalah mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, efektif maupun fisikomotor. Ini 3 poin yang dia muat ini. Maka ini keterangan untuk poin A ini sangat mendekati dengan prinsip menyeluruh. Oke lah, kita lihat B dulu. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodir keragaman peserta. Ini jelas bukan. Peserta didik dan dinamik serta kebutuhan masyarakat, bukan. C. Cakupan dengan menteri pengalaman jelas pengalaman belajar, bukan. C. D. Cakupan kedalaman juga bukan. Ketempuhan sukarama bukan. E. Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan harus benar di jelas juga bukan ini. Ini juga bukan. Jadi jawaban yang benar untuk ini, dia mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif maupun fisikomotor. Jadi jawaban yang bentuk untuk soal nomor 30 ini adalah A. Oke teman-teman semua, cukup sampai di sini dulu. Kita nanti akan membahas langsung menyambung di part 5 tentang soal-soal pedagogik ini. Dan tryout untuk TPA-nya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like dan komen di kolom komentar untuk pengembangan channel ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.